Tahu dia konten pranknya sangat gila. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Hati-hati. Pesannya hati-hati. Kalau memang salah akui kesalahannya. Pasti kita akan diserang balik oleh para prankster kalian. Lebih baik main game. Walaupun kalian males lah, banyak, semakin besar pula kemungkinan kalian salah, terpengaruh. Dari itu orang-orang kaya itu semakin untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di konten baru, yaitu interview. Pada video kali ini saya akan menghubungi rekan saya di Maktabati. Setahun yang lalu saat saya jadi Pemret Maktabati, dia juga ada dalam jajaran keredaksian, yaitu Muhammad Ilyas Farhat. Tanpa basa-basi panjang, mari kita langsung masuk ke acara intinya. Cekidot. Oke, assalamualaikum. Gimana kabarnya Muhammad Ilyas? Ini enaknya Muhammad Ilyas apa Ilyas Farhat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terserah Anda. Bisa menyebut saya Muhammad Ilyas, bisa Ilyas Farhat, bisa Ilyas, terserah Anda. Yang penting Anda happy, saya pun bahagia. Kan sekarang musim pandemi COVID-19. Pastinya kan ada perubahan antara bulan puasa yang lalu dengan bulan puasa yang sekarang. Apa yang Anda rasakan perubahannya? Ya, yang saya rasakan ya memang berbeda. Mengapa? Maaf, sebentar. Ya, lanjut. Mengapa saya bilang berbeda? Karena pada puasa kali ini kita tidak bisa leluasa kemana-mana, contohnya ke pasar, ke keramaian-keramaian, bahkan untuk melaksanakan ibadah saja kita sepertinya terkekang. Saya kalau ingat seperti ini, saya ingat pada video Deddy Corbuzier dengan podcast Deddy Corbuzier dan bersama yang lain beberapa waktu lalu, bahwa ini kayaknya seperti ada konspirasi. Dan beberapa hari setelahnya saya lihat film Gundala, kayaknya ini sama gitu dengan apa yang terjadi di film Gundala. Apa yang dilakukan Pengkor dengan membuat serum amoral, itu kayaknya seperti ini. Pasti ada elit-elit yang ada konspirasi elit-elit di balik COVID-19 ini. Oke, kalau sampean tadi teringat dengan film Gundala yang ada sosok antagonis Pengkor di sana dengan anak buahnya yang banyak. Tapi kalau dalam COVID-19 ini, sebenarnya siapa yang Anda maksud Pengkor itu? Apa tetap orang yang terkaya kedua itu atau siapa? Dan sebenarnya modusnya itu kalau kata sampean kayak apa? Sehingga dia ingin nyiptakan serum kayak itu. Kalau Pengkor kan memang untuk biar cacat orang. Kalau ini apa untungnya orang buat serum kayak gitu? Untungnya ke dia si pembuat itu apa? Tentunya kan orang membuat sesuatu kan ada tujuannya kan, yang menguntungkan si pembuat. Itu apa untungnya? Ya, untungnya mereka bisa menguasai ekonomi dunia. Siapa yang saya maksud dengan Pengkor dalam hal COVID-19 ini? Ya, para elit-elit, para pemegang ekonomi global
para orang-orang kaya global. Contoh si founder Facebook, pendiri Facebook dan lain-lain bisa juga. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya konspirasi ini, nanti secara langsung akan membuat ekonomi dunia ini terpengaruh. Dari itu orang kaya itu semakin untung dan semakin meningkat penghasilannya. Nah terus untungnya itu dari mana? Untung dari mana? Kan nggak jualan vaksin, kan hanya membantu pendanaan vaksinnya itu. Terus apa berarti nanti elit-elit global itu jualan vaksin biar nanti dia dapat untung dari sana? Atau mereka itu hanya ingin menggalang kekuatan? Tapi maksudnya kayak apa? Soalnya kalau masih di pikiran saya itu masih agak jauh ke teori konspirasi itu. Ya, keuntungannya dari ekonomi yang tidak menentu, ekonomi yang akan semakin menurun, mereka akan mendapat keuntungan dari itu. Kita tahu sekarang bahwa harga-harga semakin turun, apa-apa harga tidak menentu, ada yang naik turun lah. Dari itu mereka mendapat keuntungan. Bukan dari jualan masker, jualan vaksin dan lain sebagainya, tidak ada. Dari ekonomi itu, mereka ketidakmenentuan ekonomi, dari menurunnya ekonomi, mereka dapat keuntungan. Oke. BTW kan ini karena teman-teman masih banyak memang sekarang program pemerintah itu di rumah saja. Mungkin ada saran dari Ayas Farhat mengenai agar untuk meluangkan waktunya di mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, bukan biar gak hanya main game atau dan semacamnya, biar lebih kreatif lah memanage waktu sekiranya lebih bermanfaat di bulan yang berkah ini. Dan juga untuk teman-teman santri yang masih di masa bulangan, di masa di rumah saja, gunakan waktu sebaik mungkin. Digunakan untuk mengaji, itu paling baik. Mengaji, belajar, mentakror pelajaran, membaca buku, baca kitab, dan hal-hal yang bermanfaat lain. Tapi ya, menurut saya, daripada kalian melakukan hal-hal yang mudarat seperti pacaran, itu lebih baik kalian lakukan hal yang tidak mudarat. Logikanya bentar. Logikanya, daripada melakukan hal-hal tidak baik, lebih baik melakukan hal-hal yang tengah-tengah, yang mubah. Gimana ya? Repot bahasanya ini, agak sulit. Bentar. Oh gini, karena ini kita segmennya pada teman-teman santri, saya bilang ini, daripada melakukan keharaman, lebih baik melakukan kemubahan. Walaupun tidak melakukan kesunahan dan kefarduan dan kewajiban, lebih baik kan jangan kalau kewajiban jangan. Daripada tidak melakukan kesunahan, bukan lebih baik. Logikanya gini, haram, mubah, sunnah. Kalian daripada melakukan keharaman, lebih baik kalian melakukan kemubahan. Walaupun kalian tidak melakukan kesunahan. Logikanya begitu. Contoh, daripada kalian pacaran, chatting-chattingan dengan wanita lain mahram, lebih baik main game.
walaupun kalian males lah mau belajar, mau ibadah, mau zikir dan lain sebagainya, mau baca Quran, kalian malas, lebih baik main game daripada pacaran. Mengapa demikian? Karena pacaran itu kita tahu, teman-teman santri pasti tahu, saya bukan orang yang ahli masalah hukum, bukan, tapi setidaknya tahu bahwa pacaran itu hukumnya tidak dibenarkan. Daripada kalian melakukan hal yang tidak dibenarkan, lebih baik ya melakukan hal mubah saja, main game, tapi jangan lupa waktu, main Mobile Legends, Free Fire, atau PS, eFootball 2020 dan lain sebagainya. Yang penting tidak melakukan kemudaratan. Begitu. Oh iya, ini sekarang itu kan banyak kejahilan yang terjadi. Jadi antaranya prank itu udah memberikan sembako ke waria. Tapi sebenarnya apa sih faedahnya prank itu? Apa memang itu memang sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali? Atau apa sekadar hiburan? Tapi masa hiburan sampai sangat rentan untuk menimbulkan sakit hati, menimbulkan keributan. Itu dari tahun kemarin ada prank cek matre yang settingan itu. Sekarang prank akhir-akhir ini saja sudah 2 yang prank yang viral dan sampai menimbulkan kegaduhan. Itu memang sebenarnya apa sih gunanya prank sebenarnya? Oh, jadi ini kita ceritanya pindah pembahasan secara mendadak gitu, dari corona pindah ke prank. Ibaratnya kita lagi lagi menyetir mobil, jalur kiri, jalur lurus, langsung kita putar arah gitu. Ya, paham. Jadi begini, prank itu hanya sebuah hiburan, prank itu hanya sebuah kesenangan semata. Apa gunanya prank itu? Menurut saya kita tidak bisa mengatakan prank itu tidak berguna, tidak. Karena kalau kita berkata demikian, pasti kita akan diserang balik oleh para prankster yang memang dalam konten YouTube-nya, dalam konten videonya mereka memang menyajikan prank. Tapi menurut saya pribadi, gunanya ya sebagai hiburan semata. Hiburan, namun hiburan yang kadang sampai melewati batas. Kita tahu prank dulu saat masih YouTube masih Brandon Ken masih belum pindah ke game, masih prank, konten prank. Kita tahu dia konten pranknya sangat gila. Sekarang ada prank settingan, ada prank ojol, prank batalin WhatsApp, ada lagi yang kemarin itu prank wig dan lain sebagainya. Itu menurut saya hanya sebatas hiburan semata, tapi hiburannya melewati batas. It's just funny, benar, tapi melewati batas itu yang tidak dibenarkan. Ya, sekarang kan bermunculan konten kreator dari santri. Banyak yang santri itu konten kreator, apalagi sekarang momen pulangan dan tidak bisa ngapa-ngapain, hanya di rumah saja. Seandainya ada santri kebetulan itu temannya kamu melakukan ngeprank, ini apa yang akan sampean lakukan? Mendukung atau mengingatkan atau bagaimana? Oh, masalah prank, jika santri berprank, apalagi jika ketepatan teman saya lihat dulu, kalau tidak berlebihan, tidak melewati batas. Sekali lagi, kita kembali pada tadi bahwa prank itu hiburan, tapi kadang ada yang melewati batas. Selama tidak melewati batas, saya oke saja.
Tapi kalau melewati batas jangan. Karena tidak bisa dipungkiri begini, tidak bisa dipungkiri di kehidupan nyata, pada kehidupan nyata, bukan pada kehidupan nyata kita sering ngeprank. Contohnya kita pernah ngeprank teman lagi tidur atau kita kerjai, kita telepon malam-malam dengan nomor baru, kita kadang buat akun samaran Facebook, ngejahitin dia gini-gini, dan itu juga sebagai hiburan. Itu juga bisa dikategorikan prank kan? Tapi selama tidak melewati batas, sah-sah saja. Yang tidak boleh itu jika melewati batas. Juga mungkin yang terakhir, pesan Anda kepada orang-orang yang hobi ngeprank itu apa? Pesan saya kepada konten kreator, ya pesan seorang santri yang suka tidur di kelas ini, pesannya jangan melewati batas. Kesan kalau memang ingin mencari konten hiburan, prank itu kan konten hiburan, konten kiat kemas dengan sedemikian rupa, kemas dengan sedemikian menarik. Dan juga ingat kata Arab, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Semakin banyak berbicara, semakin banyak salah. Benar. Sebagai public figure, sebagai YouTuber, pasti semakin banyak membuat konten, pasti semakin banyak salahnya. Pasti. Jadi pesannya hati-hati. Pesannya hati-hati. Kalau memang salah, akui kesalahannya. Kalau memang dihujat, akui kesalahannya. Dan bagi para penghujat, jangan hanya mikir. Ini juga pesan pada para penghujat, karena saya lihat walaupun salah, para penghujat itu langsung mengklaim dirinya paling benar. Coba para penghujat ini posisikan dirinya pada diri yang salah. Bagaimana? Contoh seandainya konten kreator A dihujat oleh B. B ini mengklaim dirinya paling benar posisinya. Coba kita balik sekarang yang salah B. Bagaimana B ini menyikapinya? Apakah dia siap mengakui kesalahannya? Apakah dia siap dihujat juga? Jadi ya pada konten kreator, tapi kan kembali lagi yang dihujat dan menghujat sama-sama akan membuat hujatannya dijadikan konten lalu dipakai shame. Ya repot juga masalah ini, tapi ya pesannya begini. Pesan saya intinya pada konten kreator yang hati-hati. Ingat pepatah tadi, semakin banyak bertingkah, semakin banyak berucap, semakin banyak salahnya. Semakin banyak kalian membuat konten, maka semakin besar pula kemungkinan kalian salah. Itu. Jadi hati-hati pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.